Horas, selamat pagi pemirsa, seputar Ainews Sumut kembali menyapa Anda. Pagi ini Senin 17 Mei 2021. Selama 30 menit kami menghadirkan beragam informasi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara diantaranya. Tawuran antar pemuda kampung di Medan Labuhan kembali pecah. Mobil sport tabrak kafe dan teras rumah warga di Medan. Empat bocah tewas saat berenang di sebuah objek wisata di Mandailing, Natal. Selain ketiga berita tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Togatorop, inilah seputar Ainews Sumut selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Medan. Tawuran antar remaja kampung di Jalan KL Yosudarso, kawasan Medan Labuhan, Kota Medan kembali pecah. Seorang remaja yang diduga provokator tawuran diamankan petugas Polsek Medan Labuhan. Suasana Idul Fitri di kawasan Jalan KL Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, kembali ternodai oleh aksi puluhan remaja yang terlibat tawuran. Dua kubu remaja Kampung Bom Lama dan kubu remaja lingkungan 22 dan 23 terlibat saling lempar batu dan botol kaca. Aksi tawuran ini sempat membuat masyarakat sekitar berhamburan keluar karena rumah mereka menjadi sasaran lemparan batu. Seorang remaja yang diduga menjadi provokator aksi tawuran diamankan petugas saat akan kembali memancing keributan. Aksi tawuran ini telah berlangsung sejak awal puasa lalu. Diduga dendam lama menjadi pemicu aksi tawuran antar remaja ini. Awalnya itu dari ada pancing-pancingan itu. Dari pihak sana dan dari pihak sini ada. Jadi kedua belah pihak ini memang udah kayak jadi rutinitas gitu ya? Iyalah, sudah sering terjadi. Tahap masuk orang ini, jadi masyarakat informasi kepada kita, warga di sini, lingkungan 23, 22 ini udah resah. Udah resah lah taruh ini, karena rumah mereka lempar batu. Jadi bubarnya tadi gimana? Bubarnya itu setelah datangnya dari Polsek Medan Labuhan. Tawuran yang terjadi pada Sabtu dini hari pukul 1:30 ini berlangsung selama 1 jam. Aksi tawuran berhenti setelah personil Polsek Medan Labuhan mengejar remaja yang terlibat tawuran. Akibat aksi tawuran ini, lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan selama 1 jam lamanya. Bahkan distribusi BBM Pertamina harus mengalami keterlambatan. Dari Medan, Yuda Bahar, Ainews melaporkan. Pemirsa, satu unit mobil sport menabrak kafe dan 2 tiang teras rumah warga di Jalan Pertempuran, Kelurahan Pulau Brain Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sabtu kemarin. Penyebab kecelakaan diduga gara-gara sopir mengantuk. Satu unit kafe dan 2 teras milik warga di Jalan Pertempuran, Kelurahan Pulau Brain Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sabtu kemarin roboh usai ditabrak satu unit mobil sport dengan nomor polisi BK1522 AAI. Insiden kecelakaan tunggal ini terjadi Sabtu subuh sekitar pukul 4:30. 2 orang yang menjadi korban dalam kecelakaan ini, sopir mobil bernama Herianto, 32 tahun, dan seorang rekannya Gunawan dievakuasi ke Rumah Sakit Imelda di Jalan Bilal, Medan. Menurut salah seorang saksi mata, mobil sport melaju kencang dari arah Jalan Helvetia menuju Jalan Cemara, Medan. Setibanya di Jalan Pertempuran, mobil hilang kendali sehingga menabrak sebatang pohon besar di tepi jalan. Sebelum berhenti, mobil sport juga menabrak sebuah kafe dan tiang teras rumah warga. Kuatnya tabrakan membuat mobil sport terbalik. Oh, dari jembatan itu Jabat Melayang itu. Turun langsung nyosor mari. Pohon itu besar tumbang. Tapi satu, rumah 2. Berapa orang itu dalam, Pak? 2. Nah, sekarang korbannya di mana? Rumah sakit. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan, namun diduga akibat sopir mobil sport mengantuk hingga hilang kendali.
Insiden kecelakaan ini sudah ditangani petugas Satlantas Polsek Medan Timur. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan dua kendaraan bermotor terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Insiden kecelakaan ini terjadi diduga akibat salah satu pengemudi motor dalam kondisi mabuk minuman keras saat berkendara. Dua pengemudi motor mengalami luka parah akibat kejadian ini. Kecelakaan lalu lintas antara dua sepeda motor terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Medan, tepatnya di bawah jembatan flyover Amplas pada kemarin malam. Dua motor jenis Matic BK3935AD yang dikendarai Henry Artono, warga Jalan Pertahanan Patumbak, bertabrakan dengan motor BK4235AHY yang dikendarai Dani, warga Jalan Turi. Kedua pengendara mengalami luka serius dan motor yang mereka kendarai rusak parah di bagian depan. Kecelakaan lalu lintas ini diduga akibat ulah salah seorang pengendara bernama Henry Artono. Henry yang dalam kondisi mabuk melaju kencang melawan arah Jalan Sisingamangaraja, Medan dari Jalan Patumbak menuju Tanjung Merawa. Dani yang mengendarai motor dari arah Tanjung Merawa terkejut melihat ada motor yang melawan arah menuju ke arahnya. Kendaraan keduanya akhirnya terlibat laga kambing. Petugas kepolisian yang turun ke lokasi langsung mengamankan kedua kendaraan. Sementara kedua korban yang dalam kondisi luka serius dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Medika di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Insiden kecelakaan ini sudah ditangani kepolisian sektor Patumbak. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 dari 5 bocah yang tenggelam di Pantai Tompek, Batahan, Mandailing Natal pada Sabtu sore akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Para bocah bersama orang tuanya ini pergi ke Pantai Tompek untuk berwisata saat libur Lebaran. Namun naas saat berenang di pinggir pantai, para bocah terseret ombak. Suasana gembira berubah menjadi duka bagi para orang tua yang mendapati anak-anak mereka sudah tak lagi bernyawa setelah tenggelam di Pantai Tompek, Batahan, Mandailing Natal Sabtu sore. Menurut saksi mata, saat kejadian ada 5 orang bocah yang berenang di pinggir pantai. Namun tiba-tiba datang ombak hingga menyeret ke 5 bocah sejauh beberapa meter sebelum akhirnya hilang tenggelam. Melihat para bocah ini tenggelam, para orang tua histeris. Petugas dibantu warga berenang ke tengah pantai. Dalam waktu setengah jam kemudian mendapati 4 bocah sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sementara seorang bocah lainnya kritis dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Pinggir laut ada yang berenang yang diawasi oleh keluarga atau orang tua masing-masing, dan ada juga dengan menggunakan perahu ataupun ban karet yang biasa digunakan untuk berenang di pinggir laut. Dan pada sekitar pukul 14.30 kami melalui kepala desa mendapatkan laporan bahwa terjadi tenggelamnya 5 orang anak di lokasi Pantai Tompek. Dan dengan adanya laporan tersebut sekitar pukul 14.40-nya bekerja sama dengan Muspika Kecamatan Batahan, para Babinsa Koramil 20 Batahan langsung memberikan upaya penyelamatan. Keempat bocah yang meninggal yakni Ajian Juanda 7 tahun, Pakaris Halawa 7 tahun, Kelsia 10 tahun, dan Karis Halawa 9 tahun. Seluruh korban sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan langsung dikebumikan. Dari Mandailing Natal, Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit kapal motor Sinarmas jenis Pukat Apung terbakar hebat di perairan Natuna Utara pada Sabtu kemarin. 3 dari 27 anak buah kapal mengalami luka bakar ringan. Prajurit TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Saifuddin 375 yang sedang melakukan patroli pada Sabtu siang melihat kepulan asap hitam dari kapal ikan nelayan yang terbakar. KM Sinarmas jenis Pukat Apung mengalami kebakaran hebat di tengah laut Natuna Utara saat sedang menangkap ikan.
Kobaran api yang membesar membuat prajurit TNI Angkatan Laut membutuhkan waktu selama 3 jam untuk memadamkan api. Setelah kapal patroli berhasil mendekat, sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut berjibaku mencoba memadamkan kobaran api. Petugas berhasil menyelamatkan seluruh anak buah kapal yang terdiri dari 1 orang nahkoda dan 26 ABK. 3 orang dari 27 ABK mengalami luka bakar sedang. Penyebab kebakaran kapal ikan nelayan ini belum diketahui secara pasti. Bangkai kapal yang terbakar selanjutnya ditarik menuju pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai. Seluruh ABK yang berhasil dievakuasi ke KRI STS 375 selanjutnya dibawa menuju rumah sakit di Ranai untuk menjalani perawatan. Dari Belawan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga Medan Belawan harus merayakan hari Lebaran dengan banjir rob atau pasang air laut. Banjir tak hanya menggenangi permukiman warga, namun juga merendam jalan raya. Banjir rob atau banjir yang terjadi akibat pasang air laut merendam ratusan rumah warga di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan Lama, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan di Lebaran kedua kemarin. Pasang air laut yang naik pukul 13.00 waktu Indonesia Barat menghambat aktivitas warga yang akan bersilaturahmi ke rumah sanak saudara. Salah seorang warga Belawan, Indriani, mengatakan banjir terjadi sudah 3 hari terakhir. Wanita ini mengakui sudah sering merasakan dampak dari pasang air laut. Ya nggak enak lah. Nggak enaknya gimana? Nggak enak lah pasang-pasang. Jadi asal mau pergi-pergi harus buka selop. Jadi jangan lah pasang basah. Udah berapa lama nih banjir? Setiap tahun. Setiap Lebaran banjir nih ya? Iya, setiap Lebaran banjir. Jadi kalau kayak gini harapannya sama pemerintah apa nih? Iyalah biar supaya harapan kami untuk biar supaya ditinggiin sedikit jalannya. Sedang berkunjung ke tempat keluarga begini ya rasa kecewa juga. Ya karena di samping air yang tergenang kita mau berkendaraan pun susah, mau berjalan kaki pun susah. Ya akhirnya ya berlebaran ya terpaksa menghadapi banjir lah. Bang, kalau ke Belawan sendiri udah sering menghadapi banjir gini bang? Sudah, kalau di Belawan sendiri sudah sering dan memang itu masyarakat Belawan sendiri ya nggak kaget lagi kalau hari Lebaran kadang-kadang lebih tinggi daripada ini pun pernah. Banjir rob yang melanda kawasan Belawan tidak hanya merendam permukiman warga, namun juga sampai ke jalan raya. Warga Belawan berharap pemerintah Kota Medan dapat memberikan solusi agar banjir rob yang sudah sering kali terjadi di Medan Belawan dapat teratasi. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Penebangan hutan di perbukitan Danau Toba diduga penyebab banjir dan longsor di kawasan Kota Parapat. Beritanya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di seputar iNews Sumut.